jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kembali lagi di Islami Twinda, jamaah Islami Twinda yang dirahmati Allah. Yang baru bergabung kita ingatkan lagi nih ya, khususnya untuk Indonesia Tengah dan Timur ya. Iya, Masya Allah. Ya ini kita sekarang berdamai dengan masa lalu tema kita. Ini Masya Allah luar biasa. Tadi sudah dijelaskan oleh guru-guru kita berbicara masalah tentang trauma dan lain-lain mengenai diri kita sendiri. Tapi sebelum iklan tadi ada nyangkut pertanyaan sama guru kita Ustadz Syam nih. Berbicara masalah tentang setiap orang lain ini pasti punya kenangan ya. Orang lain bukan diri kita nih. Apalagi terutama kita bicara masalah tentang pasangan hidup kita. Betul. Pasangan kita sendiri. Nah mungkin dari kenangan-kenangan masa lalunya ini ada yang kurang berkenan di hatinya dia nih. Dan dia terus mengingatnya. Nah kita sebagai orang lain nih bagaimana caranya kita bisa mendamaikan nih hatinya nih pasangan kita dengan masa lalunya. Karena nggak gampang, ini bicara masalah sensitif soalnya. Mendamaikan orang lain dengan masa lalunya. Iya Masya Allah. Silakan Ustaz Syam, tafadhol. Subhanallah, tabi guruku Ustaz Maulana, Pak Kiai, Mas Fadli serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Berdamai dengan masa lalu diri kita sendiri insya Allah sudah dibahas dan dipelajari bersama di Islam itu indah. Dan subhanallah sekarang bagaimana kita berdamai dengan masa lalu pasangan. Atau kita mengajak pasangan untuk berdamai dengan masa lalunya. Maka Nabi SAW mengingatkan bahwasanya sebenarnya keburukan-keburukan yang pernah kita lakukan. Maka itu jangan pernah untuk kita ungkit kembali. Maksiat-maksiat yang pernah kita lakukan, Allah Subhanahu wa taala ketika kita taubatan nasuha, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali ke titik nol, maka Allah Subhanahu wa taala telah mengembalikan kita bagaikan seorang bayi yang baru lahir, fitrah kembali, suci kembali. Itu bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Namun ternyata Allah juga mengancam semua anak cucu Adam diampuni dosanya jikalau mereka bertaubat, kecuali siapa mereka? Orang yang telah diampuni namun dia mengungkit-ungkit kembali, menceritakan kembali masa lalunya, kenangan masa lalunya dan seolah-olah bangga dengan dosanya. Aduh, anak sekarang kalau mabuk mah gitu, kita mah dulu biasa aja. Ya bapak mah dulu begini, bapak mah dulu begini, bapak begini. Maka subhanallah jangan pernah menceritakan keburukan kita kepada anak-anak kita. Karena ini membuat traumatik dan juga membuat yang namanya ada kenangan. Oh bapak saya begitu juga dulu, oh saya juga bisa begitu dong. Saya juga bisa seperti itu, orang tua saya aja dulu seperti itu. Maka subhanallah jangan pernah menceritakannya. Kami pernah mendengar keterangan dari bapak kami sendiri, mudah-mudahan Allah selalu sehatkan orang tua kami yang ada di rumah. Beliau mengatakan menceritakan keburukan kepada anak tidak boleh. Ya, jadi kalau misalnya dia tahu sendiri, kalau dia tahu sendiri itu urusan yang lain. Jadi kalau orang lain menceritakannya itu urusan yang lain. Yang penting jangan orang tuanya yang menceritakan keburukannya, apalagi dengan kebanggaannya. Yang kedua, bagaimana ketika orang lain ini bersalah, maka jangan pernah memandang orang lain itu rendah. Misal tadi sebelum iklan kita memberikan contoh, ada pasangan, Ustadz saya tidak pernah pacaran sebelum menikah. Kenapa saya bertemu dengan pasangan yang dahulu pacarnya banyak banget, mantannya banyak banget. Saya kan berusaha menjaga diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kok setelah menikah saya dapat pasangan yang seperti ini? Maka Rasulullah SAW mengingatkan, ketika Ikrimah bin Abi Jahal, ya, Sayyidina Ikrimah radhiyallahu anhu warda, itu masuk Islam. Tapi bapaknya siapa? Bapaknya orang yang sangat buruk. Siapa itu? Abu Jahal. Nabi SAW mengingatkan ketika nanti Ikrimah datang ke Mekah, jangan pernah kau sebut-sebut bapaknya. Jangan lagi kau sebut-sebut bapaknya. Jangan ingatkan dia bahwa dia punya bapak yang memusuhi Nabi SAW. Karena anaknya telah berubah. Ini maksudnya adalah setiap manusia pasti punya kenangan. Dan tidak sedikit yang mempunyai kenangan yang buruk. Namun kita dilarang untuk mengungkit-ungkitnya. Bahkan diingatkan bahwasanya ketika engkau melihat seorang yang punya keburukan, bukan masa lalu, punya keburukan sekarang bahkan dia buruk, maka jangan pernah memandang remehnya. Karena boleh jadi dia bertobat sebelum dia meninggal dunia. Dan kita yang baik sekarang belum tentu baik istiqomah sampai kita meninggal dunia. Siapa tahu kita tergelincir, siapa tahu kita terperangkap dalam keburukan sehingga kita menjadi su'ul khotimah. Na'udzubillahi min dzalik. Maka dari itu kita berdamai dengan masa lalu orang lain harusnya bisa.
kalau kita juga tidak ingin ketika kita dosa kita diungkitkan kembali atau diungkapkan kembali, apalagi dosa kesalahan pasangan kita. Setiap manusia diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, kecuali siapa? Al-mujahir. Siapa itu? Orang yang menjaharkan keburukan-keburukannya, orang yang menyiarkan keburukan-keburukannya seakan-akan bangga di hadapan Allah Subhanahu wa taala, melawan Allah Subhanahu wa taala. Wah, dulu saya juga mah nggak pernah sholat, alhamdulillah ya Ustaz, sekarang saya udah sholat ini, alhamdulillah. Dia seakan-akan bersyukur, tapi dengan bangganya mengungkapkan bahwa dahulu dia minum minuman keras, dahulu dia tidak sholat, maka inilah sesuatu yang tidak diperkenankan di dalam agama kita. Wallahu taala alam. Masya Allah. Jadi segala sesuatu yang buruk udah dikubur aja deh, Udah jauh-jauh deh, dikubur nggak usah diinget-ingetin aja. lagi ya. Benar. Ya jadi kalau misalnya pengalaman-pengalaman sekolah dulu gitu ya kan. Benar. Kalau sekarang minta maaf boleh dong. Minta maaf boleh. sama teman-teman ya kan. Benar, Kalau misalnya boleh. saya ada salah, teman Benar. SMP, teman SMA gitu ya kan. Allah. Ya Allah, banyak dulu salah saya itu. Makanya Minta maaf. saya tidak mau banget pacaran. Kenapa? Takut nanti kita khutbah Jumat, itu mantanku dulu. Iya. Nah ini sekarang